Buat beberapa analis, piutang itu jauh lebih jauh lebih mendekati likuiditas dibanding dengan inventory. Karena inventory perlu dijual dulu. Kalau piutang tinggal Ya, ditagih. Kira-kira gitu ya. kecuali kabur Nah, ya, kecuali kabur nah, deh. itu ada unpaid ya. Kalau di perusahaan di situasi normal, unpaid receivable atau piutang yang tidak terbayar itu biasanya udah ada rasionya, udah ada Sudah persentasenya dijatahin ya. dan udah dijatah, udah dicadangkan. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas, terima kasih Business ID, gitu ya. Kita masih punya kesempatan untuk berbagi lah, ya berbagi di malam hari ini. Dan Ya, tema kali ini adalah tentang laporan keuangan, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam apa sih itu laporan keuangan, jadi saya pengen sampaikan aja bahwa jangan alergi dulu dengan keuangan, ya. Kebanyakan dari pebisnis, UKM, business owner, memang mostly mereka pada saat mereka membangun bisnisnya itu kan mereka dengan modal mungkin nekat dulu, gitu ya, atau marketingnya lebih jago, ya, jualannya lebih jago. Begitu udah mulai belajar ya. keuangan, kayaknya itu alergi gitu ya. Kayak ini sesuatu yang, waduh, kalau bisa orang lain aja yang ngerjain gitu kan. Laporan keuangan, udah deh panggil accounting, panggil lulusan akuntansi udah suruh kerjain. Nah, padahal Hmm. ya seperti yang kita sering bahas ya Pak Bas ya, bahwa yang namanya bisnis itu kan mata uangnya uang, betul ya Pak gitu ya, mata uangnya uang. Jadi Anda sebagai business Ya, owner ya, betul ya sekali. harus jangan sampai alergi dengan keuangan. Itu dulu. Jadi jangan alergi dengan keuangan. Keuangan adalah satu ilmu yang wajib, itu wajib Anda pelajari. Jadi kalau Anda alergi Hmm. sama keuangan, saya bisa jamin bisnis Anda sulit besar. Walaupun bisnis Anda dikelola sama orang lain. Gitu loh. Jadi walaupun bisnis Anda Hmm. dikelola sama orang lain, karena Anda alergi sama keuangan, tetap aja ya Anda nggak akan ngerti apa-apa. Anda sebagai investor, ya Anda harus ngerti keuangan. Anda sebagai business owner harus ngerti keuangan. Anda sebagai pengelola bisnis di manajemen harus ngerti keuangan, gitu ya. Anda sebagai CEO ngerti keuangan. Anda sebagai CMO harus ngerti keuangan, betul nggak? Gitu ya. Anda sebagai Betul CFO sekali. apalagi gitu loh. Ya, Anda sebagai direktur operation harus ngerti keuangan. Jadi hampir semua hal di bisnis Hmm. ujung-ujungnya adalah uang, karena memang bisnis itu mata uangnya uang gitu ya. Jadi kita harus pelajari keuangan. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke definisi, yang harus ingin saya sampaikan adalah mindsetnya dulu. Ya, mindsetnya jangan sampai Anda alergi sama keuangan. Dan yang kedua adalah keuangan ini satu hal yang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena semuanya logis, semuanya logika gitu ya. Jadi bukan Ya. sesuatu yang kayaknya tuh susah untuk dimengerti, nggak begitu. Ya, saya sendiri secara background pendidikan bukan dari orang keuangan, dan saya pernah Hmm. ngerasain alergi sama keuangan. Tapi setelah saya mendalami keuangan, kenapa waktu itu saya ingin mendalami keuangan? Karena saya pengen punya bisnis yang lebih berkembang dan saya pengen naik kelas bisnisnya. Karena begitu Hmm. bisnis Anda ingin naik kelas, itu pembicaraannya udah nggak ngomongin lagi soal marketingnya seperti apa ya, udah nggak ngomongin lagi soal produknya kayak gimana, omongannya semuanya tentang uang. Kalau Anda pengen ketemu investor, ya, Anda lagi pitching sama investor, lalu dilakukan due diligence sama investor untuk mendapatkan pendanaan. Semuanya ngomongin soal uang. Ya, kita ngomongin return, ngomongin bagaimana valuasi, bagaimana EBITDA-nya, bagaimana free cash flow-nya, semuanya tentang keuangan. Hmm. Gitu ya. Jadi Hmm. kalau Anda bisnisnya naik kelas, gitu ya, pengen naik kelas, Anda nggak boleh alergi. Yang kedua adalah jangan Anda ngerasa bahwa keuangan itu adalah hal yang sulit untuk dipelajari. Keuangan itu semuanya isinya logika dan sebenarnya mudah kalau Anda paham konsepnya. Nah itu ya, jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita masuk tentang bagaimana Hmm. kita cara cepat ya ngebaca laporan keuangan. Oke, sekarang kita masuk nih tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah Hmm. ya sebuah report, sebuah sebuah hasil, dampak ya, imbas, akibat dari apa yang Anda lakukan dalam di bisnis Anda dalam satu periode. Ya, misalkan nih, Anda mau ngeliat laporan keuangan tahunan, berarti laporan keuangan tahunan, sekarang udah akhir tahun ya, berarti kalau Anda membaca laporan keuangan tahun 2020, itu adalah akibat dari apa yang Anda putuskan
akibat dari apa yang Anda jalankan dalam satu periode tahun 2020. Gitu ya. Nah, itu ya akibat. Nah, apa aja yang ada di dalam? Laporan keuangan ya, yang paling basic itu ada 3 yang harus dibaca. Yang pertama adalah laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi ini adalah sebuah akibat ya dari sisi operasional bisnis Anda. Kita akan melihat ya dari sisi operation ya bisnis Anda untung atau rugi. Berapa omsetnya? Dan kalau kita ngomongin omset ya, kalau saya ngebacanya cara cepat ngebaca omset cuma 2 aja indikatornya. Growth and achieve. Growth dibanding dengan periode sebelumnya, achieve dibandingkan dengan target yang Anda set. Itu aja dulu. Ya cara ngebacanya. Jadi misalkan omset Anda X nilainya. Nah, X ini bagus atau enggak hanya bisa kita lihat dari 2 hal ini. Apakah misalkan omset Anda 1 miliar. Bagus nggak omset 1 miliar? Jawabannya I don't know, nggak tahu. Gitu ya. Nah, 1 miliar ini akan bagus kalau kita lihat nih 2 indikator ini. Apakah growth atau achieve? Gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin omset, ada omset yang growth but not achieve. Jadi omsetnya tumbuh dibanding tahun lalu, tapi sebenarnya dia nggak achieve dibandingkan dengan target, gitu ya. Lalu ada juga omset yang achieve but not growth misalkan. Ya mungkin juga terjadi gitu loh. Mungkin dia settingnya targetnya nggak terlalu besar gitu ya. Nggak ada pertumbuhan yang signifikan, tapi dia achieve, tapi pertumbuhannya nggak terlalu signifikan. Atau ya not growth, not achieve misalkan. Udah nggak tumbuh, nggak achieve juga. Nah ini banyak nih kejadian nih tahun 2020 ya, COVID. Gitu ya. COVID nanti dia udah nggak tumbuh, nggak achieve, boro-boro achieve, tumbuh juga enggak gitu kan. Nah jadi kita ngelihat indikator-indikator itu. Nah lalu ini saya masih cara cepat ngebaca laporan keuangan baru dari sisi omset deh Pak Bas. Ya. Lalu apa yang kita lihat nih? Begitu kita lihat apakah kita tumbuh, apakah kita achieve. Pada saat kita ngeliat, oh tumbuh nih, jangan senang dulu. Pada saat Anda ngerasa bisnis Anda tumbuh, Anda harus lihat pertumbuhan industrinya. Contohnya nih, kalau bisnis saya tumbuhnya 5%, sementara industri tumbuhnya 10%, artinya bisnis kita tumbuh di bawah pertumbuhan industri. Udah bisa dikatakan, berarti kita punya market share jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya. Kenapa? Karena rata-rata kompetitor tumbuhnya 10%. Kita tumbuh cuma 5%. Nah, itu yang kita lihat nih. Nah, ini kita belum masuk ke apa yang harus dilakukan ya. Karena output dari ngebaca laporan keuangan, ya, output dari menganalisa laporan keuangan adalah decision making, gitu loh. Ya. Itu yang penting. Nah, lalu dari revenue, yang kita lihat yang kedua di laporan laba rugi yang kita lihat adalah bottom line dulu. Dari top line, saya langsung lompat ke bottom line. Ya, bottom line itu apa? Bottom line itu ya untung atau rugi. Jadi kalau revenue itu top line, ya bottom line itu untung atau rugi. Kita langsung lihat bawahnya. Bawahnya ini untung atau rugi. Kalau untungnya berapa persen, lalu kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi tetap pembandingnya. Growth, ada nggak pertumbuhan dari laba? Ya. Yang kedua, achieve nggak target labanya? Nah, kadangkala tiap perusahaan ini punya analisa yang berbeda. Ada perusahaan yang menganalisa bottom line-nya itu melalui net margin. Ada perusahaan yang menganalisa bottom line-nya itu melalui EBITDA. Buat saya, nggak ada masalah dua-duanya. Gitu ya. Apa itu EBITDA? EBITDA earning before interest, tax, depreciation, amortization. Gitu ya. Artinya, mungkin yang satu EBITDA, perusahaan ini, dia pengen ngelihat, operasional yang berhubungan dengan arus kas. Biasanya dia lebih melihat EBITDA. Tapi kalau ngelihatnya net margin, ya dia akan melihat betul-betul bottom line, keseluruhan. Berarti di dalamnya ada tax, ada interest yang dia juga pengen perhatikan. Gitu ya. Jadi tergantung tuh. Nah, dari bottom line, kita akan analisa nih, dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan atau enggak. Ya, dari sisi rasionya. Misalkan tahun lalu, kita untungnya 100 juta. Dan 100 juta itu adalah 10% dari omset. Lalu tahun ini untungnya kita 150 juta. Tapi 150 juta ini cuma 7% dari omset.
Jadi secara value naik, secara rasio turun, kan gitu ya? Nah, di situ setelah Anda lihat itu, baru Anda bedah tengahnya. Nah, biasanya dalam menganalisa tengah atau middle line atau cost, ini yang agak lama. Gitu. Analisa top line, bottom line gampang. Tapi kalau analisa cost, ini kenapa? Karena banyak faktor di sini. Jadi cost-nya, kita lihat nih, pertumbuhan biayanya ada di mana. Kita langsung langsung kita bedah yang namanya struktur biayanya. Struktur biaya adalah semua biaya yang ada di tengah. Di dalamnya tuh ada variable cost, ada fixed cost. Kita akan lihat nih, yang mana yang tumbuh. Ya biayanya. Oh ternyata variabelnya tumbuh. Variabel tumbuh biasanya karena omsetnya tumbuh. Gitu loh, karena variabel tumbuh. Yang kita mesti perhatikan, ada nggak fixed cost yang tumbuh? Gitu loh. Kalau ada fixed cost yang tumbuh, kita harus bedah lagi. Kenapa ini tumbuh? Oh ternyata fixed cost yang tumbuh itu marketing budget. Marketing expense-nya tumbuh. Oh, marketing expense-nya tumbuh karena apa? Ini menghasilkan sales yang tumbuh. Jadi kita akan lihat, langsung kita bandingkan. Biasanya kalau saya ngebandingkan, ada satu analisa yang namanya return on marketing investment. Oke. Kalau kalau misalkan kita ngelihat bahwa biaya marketing tumbuh menyebabkan omset naik, ya, saya nggak langsung senang. Saya akan bandingkan return on marketing investment di periode sebelumnya. Gitu loh. Returnnya seperti apa. Nah, itu kita bedah. Itu dari sisi laba dan rugi. Jadi simpelnya adalah, sederhananya adalah lihat atasnya. Atasnya tuh omsetnya, ya. Lalu Anda bandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, pertanyaannya adalah tumbuh atau enggak. Lalu yang kedua, lihat atasnya, lalu Anda bandingkan dengan target Anda. Ya, akan menghasilkan pertanyaan achieve atau enggak. Itu aja dulu, ya. Baru yang kedua, lihat bawahnya, gitu ya, bottom line-nya. Anda mau ngelihat EBITDA boleh, Anda mau ngelihat EBIT boleh, Anda mau ngelihat net margin boleh. Ya, terserah Anda lebih suka yang mana gitu ya, untuk analisa itu. Baru Anda lihat tengahnya. Tengahnya tuh struktur biaya. Nah, itu dari laba dan rugi. Gitu ya. Lalu, yang kedua, ya, kita mau ngelihat misalkan, gini Pak Bas. Laporan keuangan itu isinya banyak banget. Isinya banyak banget. Dan untuk menganalisa laporan keuangan, membaca dan menganalisa laporan keuangan, biasanya tergantung dari kebutuhan. Ya, dari kebutuhan kita mau ngelihat apa nih. Jadi kita mau melihat apa? Sama kayak badan kita ya. Kita punya badan nih. Kita mau ke Prodia, mau cek lab, gitu, cek lab, cek medical. Itu kan akan ditanya tuh, dikasih form, lu mau cek apa lu? Ya kan? Oh, kita kasih checklist semua tuh. Wah, mahal tuh gitu kan. Semuanya dites tuh. Sampai urinnya, ginjalnya, apa semua tes. Nah, jadi biasanya kita ngecek kesehatan kita itu tergantung kita mau ngelihat apa. Apakah kita mau ngelihat liver kita? Kalau liver kita berarti SGOT, SGPT gitu kan. Atau kita mau ngelihat kadar kolesterol misalkan. Berarti kita cek apanya tuh. Nah, gitu ya. Nah, sama di bisnis. Kita mau ngelihat apa? Apa yang mau kita analisa? Apa yang menurut kita nih harus dianalisa? Nah, yang paling penting adalah Anda sebagai business owner, Anda harus bisa menganalisa dari sisi operasional. Itu dulu aja. Operasional. Nah, kalau operasional, apa sih yang mesti dianalisa? Yang pertama adalah profitability. Itu Anda harus analisa. Ya, profitability Anda harus analisa itu di laba rugi. Oke. Yang kedua yang Anda analisa, Anda coba lihat ke bagian neraca atau balance sheet. Gitu ya. Sorry, Mas Yusa. Sebelum masuk ke balance sheet, boleh nggak kita yang boleh. tadi pertama dulu nih, ya boleh. Supaya teman-teman juga nangkep, dan ini saya yakin penjelasannya sudah sangat-sangat jelas, sangat-sangat gamblang. Tapi saya hanya mau nambahin aja nih. Tadi kan Mas Yusa bilang yang namanya di laporan keuangan yang aspek pertamanya adalah profit and loss. Ya, profit and loss itu dilihat di 3 sisi, top line, omset atau sales revenue, yang bawahnya bottom line. Terus yang di tengahnya adalah cost structure-nya lah. Jadi kan kalau yang paling sederhana kan, yang itu kan revenue minus cost sama dengan profit, kurang lebih gitu ya. Betul. Nah, tadi yang poin keduanya
Mas, di samping apa saja isinya itu di PNL, juga mengenai pencapaiannya, jadi achievementnya terhadap plan, Ya, ya, betul. dan terhadap growth dari Ya, tahun lalu. Nah ya, ini saya ingin garis bawah ini Mas Yuda, ingat terhadap plan ya, dan terhadap growth tahun lalu. Kalau terhadap ya, growth tahun lalu kita ada catatannya. Tapi ya. kalau kita nggak punya plan, itu Wah, lebih ruwet lagi. Ya, jadi ingat teman-teman, ke depannya, it's against the plan itu salah satunya tadi yang Mas Yusuf sampaikan. Jadi ya, teman-teman harus punya planningnya itu termasuk financial planning untuk mengukur ya, evaluasi dari performa perusahaan di sisi keuangannya. Jadi tolong diingat ya teman-teman, you have to have a plan. ya, Dan itu yang tadi harus dicek against the plan ya. Jadi itu ya, poin yang saya ingin tambahkan dan ya. sehingga teman-teman sadar bahwa betapa pentingnya memiliki plan sebagai bagian atau acuan dari performa kita. Yes, Seperti betul. itu saja yang saya mau ini. Baik, Betul, Mas Izak, betul. silakan lanjut ke itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi betul kata Pak Bas ya. Jadi intinya adalah di awal tahun ya kita harus bikin plan, kita harus bikin budget, kita harus bikin target ya tahun depan mau seperti apa. Biar apa? Kita punya acuan kerja. Kita biar nggak ngawur ke sana kemari gitu loh. Kita punya target. Ini bulan ini targetnya berapa? Quarter ini harus closing berapa? Ya. Lalu berapa? Semuanya Ya, ada acuannya. Kalau kita nggak ada itu, udah ngasal. Oke. Yang ya. kedua adalah, yang kita lihat adalah, kita ngomongin dari sisi operation lah ya. Yang kita lihat dari sisi neraca, yang kita lihat Hmm. adalah, kalau saya melihatnya yang namanya liquidity ratio. Liquidity ratio ini adalah sebuah analisa yang bisa yang menggambarkan tentang berapa liquid bisnis Anda, berapa Ya. cair bisnis Anda, gitu ya. Perusahaan punya uang cash atau enggak? Nah, kira-kira gitulah bahasa gampangnya ya. Kenapa? Karena liquidity ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk bisa membiayai operasionalnya. Ya, contohnya apa? Hmm. Contohnya di dalam liquidity ratio itu ada 3 kalau nggak salah. Ya ini rasio-rasio yang kita lihat ya. Ini udah kalau kita ngomongin rasio, ini ngomongin analisa berarti. Ya kita ngomongin Ya. analisa. Nah, yang pertama kita lihat adalah current ratio. Apa tuh current ratio? Jadi ini rasio lancar. Ya kita akan lihat nih. Itu kita akan lihat perbandingan antara aset lancar kita bandingkan dengan kewajiban lancar. Aset lancar itu apa sih isinya? Isinya adalah uang cash, piutang, persediaan ya. Kita bandingkan dengan apa? Kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu ada apa? Ada hutang dagang ya, ke supplier dan segala macam. Nah, itu kita harus lihat. Kita mampu nggak bayar supplier? Itu ketahuan banget dari analisa yang namanya current ratio. Gitu ya. Harusnya current asset kita atau aset lancar kita itu jauh lebih besar dibanding kewajiban lancar kita. Nah, itu yang Ya. kita akan lihat. Nah, biasanya kalau makin perusahaan itu tingkat konservatifnya beda-beda. Ada yang cukup ngelihat yang namanya current ratio. Gitu ya. Hmm. Buat dia, current ratio gue lebih besar dibanding current liabilities gue gitu. Gitu ya. Jadi current asset gue lebih besar dibanding current liabilities. Atau aset lancar gue lebih besar dibanding kewajiban lancar gue. Oh, udah cukup. Nah, ada perusahaan yang lebih konservatif, dia ngelihatnya apa? Yang dia ngelihatnya namanya quick ratio. Quick ratio itu dia akan hilangin persediaan. Karena menurut mereka, persediaan itu nggak liquid. Nah, ini mazhab ya. Jadi tergantung lah. Jadi menurut dia itu persediaan butuh waktu untuk menjual. Di situasi tertentu, persediaan ini nggak gampang dicairkan. Apalagi lagi COVID kayak gini. Anda boleh lihat ya, beberapa laporan keuangan perusahaan TBK, dia punya inventory tumbuh dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena dia punya persediaannya tinggi. Karena susah menjual. Nah, buat orang-orang yang bermazhab seperti ini, dia nggak mau ngelihat current ratio yang tadi saya sebutkan. Dia akan melihat quick ratio. Quick ratio itu adalah cash ditambah dengan account receivable atau piutang. Dia menghilangkan inventory. Jadi, dibandingkan dengan apa? Dengan seluruh akun yang ada di kewajiban lancar. Jadi di kewajiban lancar, jadi bagaimana kewajiban lancar bisa dibiayai dengan cash
yang ada di balance sheet ya, jangan ditambah dengan piutang. Nah, itu namanya quick ratio. Gitu ya. Dan Nah, piutang ada itu masih, untuk ya. klarifikasi, piutang itu belum tentu uang di tangan ya, masih dalam Nah, catatan ya, uang di. betul. Buat beberapa analis, piutang itu jauh lebih liquid jauh lebih mendekati likuiditas dibanding dengan inventory. Karena inventory perlu dijual dulu. Kalau piutang Ya, tinggal ditagih. Nah, kira-kira gitu ya. kecuali kabur Nah, ya, kecuali kabur nah, deh. itu ada unpaid ya. Kalau di perusahaan di situasi normal, unpaid receivable atau piutang yang tidak terbayar itu biasanya udah ada rasionya, udah ada Sudah persentasenya dijatahin ya. dan udah dijatah, udah dicadangkan, gitu ya. Kecuali Ya. memang lagi semuanya lagi default kayak gini, semua default semua nih banyak nih sekarang nih kan. Wah, itu memang kacau. Nah, lalu Ya. ada perusahaan yang lebih konservatif. Betul-betul dia konservatif banget nih. Nah, dia akan melihat yang namanya cash ratio. Cash ratio, dia menghilangkan piutang, dia menghilangkan inventory. Gua mau lihat uang kas gua bisa ngebiayai kewajiban lancar atau enggak. Itu betul-betul tuh. Kalau itu udah pasti liquid banget. Karena apa? Karena dia ngebandingkan uang cash yang ada di tangan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Tuh perusahaan-perusahaan konservatif. Pernah ketemu nggak dengan orang-orang yang kayak gini? Gua mah nggak mau punya utang gitu loh. Gua mah kalau bisa supplier gue bayar cash gitu kan. Nah, itu kan konservatif ya. Jadi karena akhirnya dia mencadangkan cash itu cukup besar agar bisa menutupi kewajiban lancar perusahaan itu. Nah, itu kalau saya dari neraca saya coba lihat itu. Yang selanjutnya saya akan analisa ya, kalau di neraca saya akan lihat analisa. Ini gini ya teman-teman. Kalau saya sebutkan cara ngebaca cepat ya, itu saya cuma dikasih kertas, langsung saya ngelihat dan saya udah ngerti kondisi perusahaan. Kira-kira begitulah. Jadi kira-kira maksudnya adalah tadi Pak Baskoro ngasih judul cara cepat ngebaca laporan keuangan. Jadi gambarannya gini, saya dikasih sebuah kertas yang isi laporan keuangan, lalu apa sih mata saya ngelihat kemana gitu. Kira-kira gitu ya. Mata saya, karena kan angkanya banyak tuh. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, wah itu namanya bukan cara cepat gitu. Gitu kan. Nah, kita langsung ngelihat angkanya, mata gue kemana nih. Nah, jadi kalau dari P&L, mata saya akan ngelihat tadi top line, habis dari top line saya akan ngelihat ke bottom line, baru dari bottom line saya akan ngelihat cost structure. Gitu ya. Lalu biasanya akan saya bandingkan. Bandingkannya dengan dua ya. Pertama dengan pencapaian tahun sebelumnya, yang kedua dengan plan. Nah, biasanya dengan tiga nih. Kalau ketiga butuh waktu, nggak cara cepat. Yang ketiga adalah membandingkan dengan industri. Nah, itu berarti saya harus lihat laporan keuangan orang lain. Nah, yang kedua yang saya lihat dari sisi neraca. Kalau dari sisi neraca yang saya lihat adalah liquidity ratio. Ya, liquidity ratio akan saya lihat nih, perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Itu tadi yang udah saya jelaskan. Yang kedua yang saya lihat adalah di dalam aset saya, ya, saya akan bikin yang namanya analisa vertikal di dalam neraca saya. Saya akan lihat nih, saya punya aset lebih gede yang mana? Apakah aset berwujud atau apakah current ratio ataukah non current ratio? Non current asset ataukah current asset, maksud saya gitu. Jadi akan saya lihat nih, dari total aset saya, ya, cash saya ada berapa? Berapa total uang cash dari total aset saya? Karena uang itu adalah aset, ya. Lalu piutang, berapa persen piutang dari total aset? Ini akan saya lihat nih. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang hobinya numpuk-numpuk inventory. Jadi uangnya, saya pernah ngeliat satu perusahaan, uang omsetnya udah puluhan miliar, gitu ya, udah puluhan miliar, tapi uang kasnya cuma 2 juta rupiah. Tapi begitu saya lihat inventory-nya, inventory-nya belasan miliar rupiah. Saya bilang nih inventory mau diapain gitu loh. Jadi, nah kalau berapa tahun itu? Lihat, iya ngabisinnya. Kok bisa duitnya dikit gitu ya, inventory-nya gede. Artinya kalau saya ngelihat kayak gitu, ini perusahaan cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau dia ngelihatnya tadi ya, kalau dia ngelihatnya menggunakan current ratio, dia akan ngerasa aman bahwa current ratio dia lebih besar dari current liabilities atau kewajiban aset lancar dia lebih besar. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan quick ratio menghilangkan inventory. Ya, menghilangkan inventory. Berarti yang dilihat dari quick ratio adalah
cash ditambah piutang dibandingkan dengan total kewajiban lancar, kan gitu ya. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya negatif. Gitu loh. Artinya kalau dia punya kalau perusahaan itu gagal menjual inventory, perusahaan ini akan default. Nah, ini bahaya gitu kan. Dia akan gagal bayar kan kalau kayak gitu. Nah, ini bahaya. Akhirnya kalau saya ngeliat kayak gitu, loh gila. Dari total aset lancar lo, 90% adanya di inventory. Kok bisa kayak gitu? Oh iya, ternyata begini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ini buang inventory-nya jadiin cash. Jadi kondisi di apa Anda mesti lihat tiap-tiap akun di dalam neraca Anda ya itu betul-betul harus seimbang. Ya, Anda harus tes tuh ketiganya. Harus tes ketiganya menggunakan current ratio, menggunakan quick ratio, menggunakan cash ratio. Gitu. Bagus Mas kalau Iza, Anda ya, silakan. ya. Pak Bas. Tadi saya mau itu yang Mas Iza bilang kan inventory kan apa namanya dibilang banyak. Ukuran banyaknya itu apa unitnya? Terlalu banyak. Oke. Banyak itu ukurannya ya, sebenarnya banyak ya kalau kita bicara inventory management ya. Kalau kita akan lihat banyak atau enggaknya kan relatif ya. Tergantung produknya ini fast moving atau enggak. Kita akan lihat nih, kalau memang produknya fast moving, cepat gitu ya. Biasanya dia ada yang namanya tuh jumlah hari penyimpanan inventory. Kalau bahasanya tuh namanya days of inventory gitu ya. Jadi total harinya. Misalkan dalam sebulan dia punya omset 1 miliar gitu ya, dia punya omset 1 miliar. Nah, dia punya 2 produk. Yang satu produk ini fast moving, cepat banget bergeraknya. Lalu dia menyimpan inventory-nya ya 1,5 bulan, artinya 45 hari. Ya, buat saya nggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kita mesti lihat, kalau ternyata barangnya ini nggak semuanya fast moving. Gitu loh, nggak semuanya fast moving. Ada yang banyak yang slow moving, tapi dia menyimpannya di atas 30 hari semuanya. Udah pastilah uangnya mati di inventory. Jadi memang harus dianalisa dulu, gitu loh. Tapi kalau di situasi krisis, yang namanya days of inventory, kalau bisa seminim mungkin. Kalau bisa Anda produksi just in time aja, gitu kan? Kalau bisa gitu, kalau bisa nggak nyimpen inventory lebih bagus. Nah, itu sih Pak. Jadi relatif memang, tapi Anda harus melihat dari inventory turnover atau pergerakan dari inventory Anda. Ketemu nggak yang namanya produk yang mana yang fast moving, produk mana yang slow moving. Kalau slow moving, days of inventory itu relatif ya, Mas. Relatif. Jumlah yang dipegang terhadap sales revenue per bulannya. Days of inventory-nya dihitung dari segi. Betul. Saya ingat dulu tuh waktu saya di Fonterra di Anlin, days inventory-nya tuh tinggi karena finished good-nya itu harus diimport dari New Zealand. Yang transportnya saja harus 1 bulan minimum. Jadi days of inventory-nya sehingga menjadi ditambah shipment tuh. Jadi ini untuk teman-teman. Kebalikannya, ini kadang-kadang kalau pabriknya ada di situ bisa cepat buat langsung jadi dalam sehari, inventory-nya jauh bisa dikontrol ketimbang kalau barang import yang harus ada shipment-nya lebih dari seminggu atau 2 minggu. Itu menjadi tambahan days of inventory itu, Mas Izak. Tapi ini segera contoh lah. Ya. Oke. Ya, kayak gitu ya. Nah, lalu itu dari sisi operation di neraca. Nah, yang ketiga yang saya lihat adalah arus kas, gitu ya. Nah, yang saya lihat dari sisi arus kas, ya arus kas ini kan ada 3 ya. Arus kas itu apa sih? Arus kas itu adalah pintu keluar masuk uang. Ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, itu membacanya di arus kas. Arus kas ini ya, ini adalah sebuah laporan keuangan yang paling bungsu. Ya, jadi kalau ada urutan-urutannya itu ya, urut-urutannya itu laba rugi, neraca. Nah, arus kas ini adalah laporan yang paling bungsu. Dia munculnya terakhir dia. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu itu transaksinya tuh cash. Dia cash based. Ada uang, ada barang. Ya. Lalu begitu ada revolusi industri ya, ekonomi berubah segala macam. Nah, orang udah mulai transaksi pakai utang.
Nah, zaman orang-orang dulu sebenarnya itu bingung. Misalkan saya beli barang ya, saya bayarnya nanti gitu loh, saya bayarnya seminggu depan. Itu orang-orang dulu tuh bingung, ini udah dicatat sebagai penjualan atau belum? Kalau belum dicatat barangnya udah keluar, kalau belum dicatat uangnya belum diterima. Lalu bagaimana kita menganggap transaksi ini? Nah, akhirnya semua sarjana akuntansi rapat mungkin ya di dunia itu ya tahun-tahun dulu gitu ya, dan akhirnya diputuskan bahwa itu udah dianggap sebagai penjualan. Nah, sejak saat itulah muncul yang namanya laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas itu laporan yang paling bungsu. Nah, laporan arus kas itu lebih menggambarkan ya kondisi real ya, uang masuk dan uang keluar. Dan biasanya yang namanya arus kas ya tidak sama ya dengan laba rugi. Jadi walaupun perusahaan Anda untung, belum tentu ada uangnya. Itu catatannya, gitu ya. Kalaupun perusahaan Anda ada uangnya, belum tentu untung. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi ini agak aneh nih. Kalau orang dulu ya, kalau dia untung, udah pasti ada uangnya. Ya, kalau orang dulu. Karena apa? Karena transaksi mereka semuanya cash, gitu loh, cash based. Nah, kalau sekarang transaksi itu ada yang namanya accrual. Udah di-accrue dulu, gitu ya. Udah di-accrue dulu sebagai penjualan, walaupun uangnya belum gue terima. Kan kayak gitu kan? Yeah. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan? Akhirnya dibuatlah yang namanya cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ya ada 3 pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk pertama adalah arus kas dari operasional. Ya, arus kas dari operasional. Pintu masuknya dari mana? Dari konsumen bayar ke Anda. Itu pintu masuk uang dari operasional. Pintu keluarnya dari kemana? Anda bayar ke supplier, Anda bayar gaji karyawan, itu adalah pintu keluar uang dari arus kas operasional. Lalu, ada yang kedua adalah pintu arus masuk, arus keluar dari investasi. Apa itu? Ya, kalau Anda beli barang, beli aset, Anda mau ekspansi, Anda mau nambah mesin, kapasitas produksi, berarti Anda beli mesin. Berarti ada uang yang keluar dari pintu investasi. Kalau pintu uang masuknya apa di investasi? Anda jual aset. Berarti aset Anda berkurang, uang Anda bertambah. Kan kayak gitu ya. Nah, lalu kalau yang pintu masuk yang ketiga adalah arus kas dari pendanaan. Apa itu arus kas pendanaan? Uang masuknya adalah Anda pinjam duit ke bank, dikasih duit sama bank. Nah, itu namanya uang masuk itu berarti masuknya dari arus kas pendanaan, bukan dari operasional. Lalu pintu keluarnya apa? Anda bayar dividen ke shareholder, ya. Anda bagi-bagi dividen nih. Nah, itu arus kas keluar dari pintu pendanaan. Nah, jadi ada 3 itu. Ya, teman-teman harus pahami. Itulah kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang rugi tapi uangnya masih ada. Banyak sekarang startup company ya, dia bakar-bakar uang ya. Kalau dibilang banyak yang nanya ke saya, Mas Yusak itu untung atau rugi ya? Ya udah pasti rugi lah. Tapi kok dia masih bisa hidup? Ya, karena yang namanya untung rugi nggak ada hubungannya dengan arus kas. Karena di dalam uangnya masuk terus. Uangnya dari masuk funding. terus. Nah, dari pendanaan ya. Jadi karena yang namanya arus kas itu nggak semuanya dari operasional, rugi itu operasional. Jadi, nah kelihatannya dari mana arus kas operasional? Nah, Anda harus lihat nih di dalam arus kas ya, Anda mesti lihat yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Arus kas operasionalnya positif atau negatif? Arus kas pendanaannya positif atau negatif? Arus kas investasinya positif atau negatif? Nah, ini Anda lihat. Nah, lalu bagaimana menganalisanya? Kalau saya punya cara cepat menganalisa arus kas dan saya bisa tahu perusahaan ini kondisinya lagi kayak gimana. Ah, kira-kira gitulah. Lalu gimana caranya? Gini, Anda lihat tiga arus kas ini, ya. Misalkan nih, ada perusahaan, arus kas operasionalnya positif. Arus kas operasionalnya positif, berarti perusahaan ini udah bisa mengenerate profit. Lalu arus kas investasinya negatif, berarti perusahaan ini beli aset, gitu ya. Lalu arus kas pendanaannya positif,
berarti perusahaan ini mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Apakah itu investor ataukah itu kreditur bank. Nah, coba logikanya aja. Kalau perusahaan ini arus kasnya positif, berarti perusahaan ini udah untung. Lalu dia beli aset, berarti mau ngapain nih beli asetnya nih? Ya, ada perusahaan arus kas operasionalnya positif, berarti untung. Lalu dia beli aset. Nah, kira-kira perusahaan ini mau ngapain beli aset? Ya, dia berarti dia mau memperlebar atau mau expand atau mau menambah kapasitas produksi. Lalu arus kas pendanaannya positif. Nah, kalau kayak gini, udah bisa saya simpulkan, kemungkinan besar ini perusahaan lagi growing. Yang kayak gini-gini, enak banget dibantuin. Karena lagi growing, lagi asik-asiknya dia. Ya, tapi perusahaan yang seperti ini harus hati-hati. Karena Anda salah sedikit, bisa fatal akibat. Ya. Nah, lalu ada perusahaan yang kayak gini modalnya. Arus kas operasionalnya negatif. Arus kas investasinya negatif. Arus kas pendanaannya positif. Nah, itu kira-kira perusahaan apa tuh? Ya, apakah dia perusahaan yang growing? Apakah dia perusahaan yang lagi sakit? Apakah dia perusahaan startup? Ya, kalau saya lihat arus kas operasionalnya negatif, arus kas investasinya negatif, arus kas pendanaannya positif. Kemungkinan besar ini startup. Kenapa? Mostly startup belum mengenerate profit. Dan yang namanya startup, kalau dia nggak beli aset, ya, terus dia mau ngapain? Contohnya lah, kita mau jualan nasi goreng, ya kan? Pada saat Anda jualan nasi goreng, Anda belum untung kan? Karena juga nasi gorengnya baru dibuka. Tapi duit Anda baru keluar buat beli gerobak. Berarti, ya, arus kas operasionalnya masih negatif, arus kas investasinya negatif karena beli gerobak. Arus kas pendanaannya, ya, positif. Kenapa? Karena Anda baru ngambil tabungan Anda tuh, atau Anda baru minjem sama mertua. Nah, positif tuh. Ya, nah itu startup company. Biasanya kayak gitu. Lalu, ada perusahaan yang kayak gini. Arus kas operasionalnya negatif, arus kas investasinya positif. Arus kas pendanaannya ya bisa positif lah. Ya, bisa positif. Nah, logikanya kalau ada perusahaan arus kasnya negatif, lalu dia arus kas investasinya positif. Berarti perusahaan ini operasionalnya rugi, lalu dia jual aset. Kira-kira perusahaan kenapa tuh? Perusahaan yang lagi nggak sehat kayak gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat kayak gitu, ini kenapa dia jual aset? Arus kas operasionalnya positif, terus dia jual aset. Nah, saya akan banyak gali di situ. Kenapa nih jual aset? Oh iya nih Pak, saya butuh duit buat biayai gaji karyawan. Ada ketahuan deh tuh. Itu perusahaan lagi nggak sehat tuh. Biasanya kalau kayak gitu Pak Bas jauh-jauh tuh. Kalau ya, gitu. Ini kan kalau dari kacamata ini apa namanya? Tadi kalau masih saya contohin ini kan skenario di apa namanya cash flow ya, apa namanya aliran cash ini kan itu kan lebih bisa dilihat dari dua kacamata ya, kacamata investor yang ingin berinvestasi di perusahaan Anda. Tapi kalau sebagai pemilik bisnis, cash flow ini penting di apa namanya ditangani juga ya. Jadi mungkin kalau saya ngelihat nih dari sisi apa namanya para pemirsa nih, kalau yang ketiga ini udah mulai ngepul kepalanya nih, rada bingung ya. Karena itu tadi. Jadi ini tingkat apa namanya? Tingkat kesulitannya tanda kutip. Memang kalau kita bicara soal P&L sangat gamblang tadi ya penjelasannya. Kalau kita bicara soal tadi yang Mas bisa jelasin balance sheet, neraca ya, kiri kanan keluar masuknya. Nah, kalau yang ngomongin soal cash flow itu memang ada tingkat kesulitannya, harus diakuin lebih tinggi dari yang kedua pertama itu. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah itu juga menjadi satu indikator dari performa dari sebuah perusahaan. Ya. Jadi yang pertama gamblang P&L, yang kedua cash flow, soal balance sheet mengenai rasio tadi yang Mas Yusuf bilang. Apakah apa namanya quick ratio kah, cash ratio dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini lebih melihat
kesehatan dari perusahaan itu dari sisi Ya, apa namanya cash flow ya. Mungkin Mas Yuda ya. apa namanya kita coba jawab dulu nih beberapa pertanyaan Karena, yang sudah ada. oke, oke, materinya sih udah full tuh. Materinya sudah mantap sekali, tapi saya Ya, pikir mungkin ada yang bertanya tadi saya lihat. Right, hold on, nih kok naik turun mulu. Sorry nih, bentar nih. Tadi yang nanya si ah, memperbesar. Oke, ada dari Iswanto Mahmud, Iswanto Mas Muhammad. Planning budget target biasanya di Q3 akhir atau Q4 dan dipublish di awal Q1 tahun berikutnya. hmm, oke, oke. Ini tergantung ya, tergantung besar kecilnya bisnis Anda ya, levelnya seperti apa ya. Tapi kalau di perusahaan besar sih biasanya Q4 mereka udah buat budget, buat tahun depannya. Kenapa? Karena biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang udah besar, kalau dia udah ngelewatin Q3, dia udah tahu tuh dia akan Ya, closing berapa di Q4. Biasanya udah ada gambarannya lah gitu loh. Jadi latest biasanya estimate ya Mas. perusahaan, iya, udah ada best estimate-nya. Jadi kalau di perusahaan besar itu Q3 itu udah jadi akhir tahun itu. Jadi begitu September Hmm. selesai, mereka tuh udah kebayang, ini akan closing di angka sekian lah. Udah ketemu lah best S-nya, nah, best estimate-nya udah ketemu. Jadi mereka udah bisa melakukan forecast budget itu untuk tahun depan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang kecil, misalkan mungkin bisa Hmm. di bulan November atau bulan Desember, ya. Karena apa? Karena dia harus lebih akurat. Karena misalkan nih kalau September udah selesai, mungkin belum kebayang nih Oktober akan berapa, November akan berapa gitu ya. Karena apa? Karena kita harus tahu nih kita closing di tahun tersebut berapa. Untuk apa kita pengen tahu closingnya berapa? Untuk menentukan pertumbuhan di tahun berikutnya, gitu loh. Jadi kalau perusahaan besar itu udah ketemu nih, maka tahun depan gue mau growth di berapa persen, 6%, Hmm. 7%, berarti angkanya targetnya sekian. Nah, kalau Anda misalkan penjualannya masih belum stabil gitu ya, datanya belum bisa kita lihat data historikalnya, ya mendekati nggak apa-apa lah. Tapi saran saya adalah jangan sampai masuk di Januari, karena Januari waktunya eksekusi gitu loh. Jadi maksimum menurut saya sih Desember lah Anda udah bikin budget, gitu, udah bikin target. Gitu sih Pak Bas. Adu murni nih. Ya, Setelah laba bersih, apa aja komponen budget yang perlu disisihkan dalam pembukuan, Pak? ya. Setelah laba bersih, apa aja komponen budget yang perlu disisihkan dalam pembukuan? Ya, terus terang agak bingung. Setelah laba bersih, oke. Berarti di bawahnya laba bersih Apa ya. aja komponen Apa budget? saja komponen budget yang perlu disisihkan dalam pembukuan? Biasanya gini, setelah laba bersih itu ada yang namanya itu pernah belajar nggak yang namanya comprehensive income ya? Itu biasanya apa? Anda kan biasanya ada pemasukan non operation. Contohnya apa? Anda misalkan nyimpen dolar nih, gitu loh. Tahu-tahu di akhir tahun dolar Anda mendapatkan keuntungan dari menyimpan dolar itu. Itu biasanya ada di bawah laba bersih yang masuk Ya, ke dalam namanya tuh comprehensive income, gitu ya. Nah, itu bisa juga dianggarin. Biasanya kayak gitu sih. Kalau di bawah laba bersih biasanya hmm. kalau Anda baca perusahaan-perusahaan TBK ada laporan-laporan komprehensif. Tapi mostly sih Hmm. laporan itu di UKM nggak jarang nongol lah, karena UKM lebih banyak melihat operation. Gitu ya, Mbak Murni Ya. ya. Itu mungkin yang saya tangkap dari pertanyaannya. Ya, memang pertanyaannya tidak terlalu jelas. Soalnya yang disisihkan setelah laba Ya, bersih di bawahnya EBIT ya itu. Itu yang disisihkan apa? ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Carly Bukhari. Cash flow operasi negatif.
investasi negatif dan pendanaan negatif, apakah mungkin Pak? Tapi PNL oke. Wah, ini canggih nih. Ini pertanyaan di Wah, level 3 yang wah, cukup sulit nih. ya ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kalau PNL-nya untung berarti cash flow operasionalnya positif. Ya, ini nggak mungkin. Jadi cash flow operasional itu kalau dia dari PNL-nya oke, ya harusnya dia positif. Investasi negatif karena mungkin dia dia mau beli aset, gitu ya. Lalu pendanaan positif berarti dia bagi-bagi dividen. Nah, jadi kalau tiga-tiganya negatif mungkin atau enggak mungkin juga, gitu loh. Jadi kalau dari dua ini ada negatif, ya, maka pendanaannya harusnya positif, gitu loh. Kalau enggak, gimana Oke. caranya? Anda membiayai, kadang nggak ada free cash flow. Free cash flow itu kan gampangnya free cash flow ya, arus kas bebas ya. Arus kas bebas untuk membayar kreditur ya, dan arus kas bebas untuk membayar dividen. Itu ada tuh. Nah, kalau arus kas bebas itu adalah arus kas dari operasional dikurangi arus kas dari investasi. Masih ada uang atau enggak? Jadi gini, arus kas operasional Anda positif, lalu Anda beli barang, beli aset. Nah, setelah beli aset masih ada uang atau enggak? Nah, itu disebut dengan Ya. arus kas. Itu untuk Arus menjelaskan kas bebas. teman-teman ya. Jadi kalau PNL itu sudah di tingkat operasional, jadi nggak akan pernah keterbalikan ya antara PNL sama arus kas Cash flow operasional. operasional. Cash flow ya Mas Yusak ya, untuk memperjelas teman-teman aja. Jadi yang tadi tiga level ada Ya, sebenarnya sih bisa operasional, juga. kasar, sama Kalau penjualannya itu dia mundur gitu ya, itu memungkinkan sebenarnya arus kas operasional negatif. Ya, memungkinkan. Kalau dia pembayarannya misalkan dia bayar ke apa dari konsumen, dia dapat pembayaran 60 hari, lalu dia bayar ke suppliernya lebih cepat dibanding itu memungkinkan sebenarnya arus kas operasional yang negatif. Ya, dicicil atau ditunda gitu ya. ya, ya, ya. Oke, misalnya ada dari Yodgi Abdillah, dividen idealnya dibagikan tiap bulan atau tiap tahun? Tiap hari juga boleh kalau tergantungan aja. Tergantung dari bisnis model gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini bagi dividen, besok bagi dividen, terserah kalau memang ada uangnya dan Anda ini gini, poinnya yang ingin saya bahas adalah dividen itu dibagikan pada saat kapan. Nah, itu yang penting menurut saya. Bukan per bulan, per tahun, bukan itu. Kadang-kala ya per bulan bagus, ya per tahun juga bagus. Tapi jangan sampai nggak bagi dividen. Karena kalau Anda nggak bagi dividen, perusahaan Anda unsustain. Percuma Anda nanam duit di perusahaan, tapi nggak pernah dapat hasilnya. Jadi sekali-sekali bagiin dividen. Nah, pertanyaannya kapan dividen itu dibagikan tergantung dari planning bisnis Anda. Makanya kalau kita bikin bisnis, bikin planning jangka panjang, minimal 5 tahun deh. Jadi pada saat tahun ini perusahaan kita untung, ya cash flow juga positif gitu ya, masih ada duit untuk dibagiin, baru Anda rapatin ke pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya siapa aja, ngomong, gimana kalau labanya kita tahan dulu ya, karena apa? Karena tahun depan kita butuh pendanaan, yuk kita nggak mau cari investor baru, kita menggunakan laba ditahan untuk mengembangkan bisnis. Nah, itu kan ada planningnya ya. Tapi kalau semua planning semua belanja udah dilakukan, operasional masih ada duitnya juga gitu ya, mulai bagi-bagi dividen. Kapan bagi-baginya terserah Anda. Ya, mau tiap minggu boleh, selama ada uangnya dan Anda udah bingung mau diapain lagi duitnya, ya udah bagiin aja. Jadi tidak terikat pada waktu. Ya. Itu ya, masalah yang nikmat ya. Jadi banyakkan duit, tinggal kapan ngasihnya aja. Iya, kalau bingung juga saya boleh lah ikutan bagi-bagi dividen. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Caca Pulpul. Bisakah membaca arus kas melalui buku besar akun kas coach, atau arus kas itu semacam rekapan gitu? Ya itu membacanya dari arus kas, dari cash flow statement, ya. Kalau dari buku besar itu kan apa ya? Terlalu banyak gitu dari buku besar. Dari cash flow statement aja. Ya, udah dirangkum menjadi satu laporan arus kas harusnya. Coba Anda lihat laporan perusahaan TBK, di situ ada arus kas. Ya.
Jadi bukan gitu ya. Oke. Rekapan. Mungkin rekapan satu lagi yang terakhir sebelum kita akhiri. Oke, dari Trida Santi. Pak, kenapa investor lihatnya EBITDA daripada cash flow? Dua-duanya sebenarnya dilihat. Ya, EBITDA itu kalau saya ngelihat satu tapi dapat dua. Nah, itu EBITDA. Gitu loh. Kalau ngelihat cash flow aja, saya ngelihatnya satu. Nah, jadi gini, EBITDA itu kita lihatnya di mana? Di laba rugi. Ya, berarti kita ngelihat dua hal di EBITDA. Kenapa? Karena EBITDA lebih menggambarkan kondisi arus kas yang sebenarnya dibanding yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain itu misalkan net income atau net profit. Net profit itu belum menggambarkan arus kas yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam laba rugi ada transaksi non cashnya. Ya, ada transaksi non cashnya. Apa itu transaksi non cashnya? Depresiasi, amortisasi itu transaksi non cash yang dibebankan di dalam laba rugi. Gitu loh. Jadi kalau Anda punya asetnya banyak, ya, maka kan aset itu ada penyusutannya. Dan beban penyusutannya itu kan ada di laporan laba rugi. Padahal uangnya nggak keluar, tapi mengurangi laba. Nah, itulah kenapa EBITDA diperlukan. Ya, jadi kita akan ngelihat hasil operasional perusahaan yang tidak ada hubungannya sama depresiasi, amortisasi, interest, dan tax. Dia mau ngelihat. Nah, itu akan lebih menggambarkan arus kas yang sebenarnya. Jadi, ngelihat EBITDA, dia ngelihat satu, tapi dapatnya dua informasi. Nah, kira-kira gitulah. Sebenarnya dia juga bisa ngelihat cash flow sih. Dia akan cocokkan dengan cash flow-nya. Tapi itu kira-kira poinnya. Ya, mungkin Trida Santi juga sering dengar ya, namanya valuasi kadang-kadang multiplikasi daripada EBITDA. Jadi mungkin itu yang EBITDA umumnya multiple dari EBITDA. Salah satu approach untuk perhitungan valuasi. Oke, kita di 1 menit terakhir nih, Mas Yuzak. Mungkin ada kata-kata penutup. Kata-kata penutup, belajar di Business ID, e-course, murah meriah, belajar jadi pintar. Gitu ya. Kalau mau lebih dalam, 3 hari sama saya juga bisa. Ya, cek bio saya, itu lebih dalam kita belajar tentang keuangan dengan cara-cara yang gampang. Kalau yang mau bisa dengerin sembari tidur, sembari langsung meresap, dengan nonton di Business ID. Ya, itu ada e-course saya tuh, yang simple aja lah. Nah, itu aja sih, Pak Bas. Jangan alergi lah sama keuangan. Ya, yang terpenting adalah pertama adalah mindsetnya bahwa kita harus merangkul yang namanya pemahaman soal keuangan. Itu yang pertama. Jadi saya lihat teman-teman udah banyak sekali ya, apalagi malam ini udah banyak yang join. Dari beberapa kesempatan yang lalu udah banyak yang join. Mudahnya adalah pilihannya tinggal gampang. Kalau mau belajar e-course, ada di Business ID, kita baru launch untuk cash flow sama working capital yang di launch diajarkan oleh Mas Yuzak dan juga Pak Iskandar Zulkarnain. Terus juga kalau ada yang ingin lebih dalam lagi, ikuti follow Instagramnya Mas Yuzak ya. Ada di ini Mas Yuzak M Yahya. Lalu juga di Business ID pun juga banyak. Nanti kita akan ada business forum di hari Sabtu ya, dan teman-teman pantengin terus di Business ID, ada business forum. Besok pagi akan ada Q&A dengan Pak Budi Isman. Hari Kamis insya Allah juga akan ada live IG dengan Pak Iskandar. Tidak masih berkutat soal finance, akan bicarakan working capital dan sekitarnya. Oke, Mas Yuzak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.